Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan selamat pagi teman-teman seperjuangan PPG tahun 2020. Hari ini saya Florida Nurmaha. Pada hari ini tanggal 9 Oktober tahun 2025 akan mengambil video pembelajaran di kelas 5 dengan materi laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai citra Allah. Mari menyaksikan. Siap, gerak. Siap memberi salam. Selamat pagi teman-teman. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar? Baik, luar biasa. Semangatnya luar biasa. Jadi baik, sebelum kita mulai dengan pelajaran, kita sebagai anak Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Nya. Oleh karena itu, kita mengawali dengan doa. Untuk yang bertugas, waktu dan kesempatan saya beri. Siap, gerak. Sikap bergerak. Teman-teman, seperti dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berikan kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Rani. Silakan duduk anak-anak. Terima kasih, Bu. Ibu mau cek kehadiran dulu. Tasya, Ada, Bu. Alda, Ada, Bu. Riri, Ada, Bu. Rani, Ada, Bu. Diva, Pania, Ada, Bu. Ceci, Ada, Bu. Selvi, Ada, Bu. Jessica, Ada, Bu. Celia, Ada, Bu. Ray, Ada, Bu. Jiman, Ada, Bu. Agista. Ada, Bu. Semua hadir? Hadir. Baik, karena luar biasa. Jadi, sebelum kita masuk pada materi anak-anak supaya bisa membangkit semangat kita dalam belajar, kita akan menyanyikan sebuah lagu dengan judulnya Bapak Abraham. Semua tahu anak-anak? Baik, kalau tahu mari kita semua berdiri untuk kita menyanyi sama-sama. Bapak Abraham tidak. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Saya anaknya, engkau pun juga. Haleluya, pujilah Tuhan. Tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan, goyang kiri, goyang kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Saya anaknya, engkau pun juga. Haleluya, pujilah Tuhan. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Semangatnya luar biasa. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai citra Allah, anak-anak. Nah, kita ngomong tentang laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai citra Allah. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang kita harus capai pada hari ini, anak-anak. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan makna manusia sebagai citra Allah. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasikan perbedaan
laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, siswa dapat meneladani kasih Allah dengan menghargai teman. Dan yang keempat, siswa dapat menunjukkan sikap saling menghargai laki-laki dan perempuan. Nah, dari materi ini, Ibu ada 2 bentuk gambar yang sudah Ibu tempelkan di depan papan. Anak-anak semua perhatikannya di papan. Semua sudah lihat anak-anak? Sudah. Baik. Kalau sudah lihat, apa yang anak lihat dari gambar ini? Seorang laki-laki dan perempuan. Nah, seorang laki-laki dan perempuan. Apakah seorang laki-laki dan perempuan ini mereka itu memiliki perbedaan atau tidak? Memiliki Ya, memiliki perbedaan. Coba dari kelompoknya Rani, perbedaannya apa saja? beda visi. Iya. Perbedaan laki-laki itu dilihat dari mana? Laki-laki pendek. Ya, laki-laki punya rambutnya pendek. Dari kelompok 2. Laki-laki memiliki. Iya, laki-lakinya memiliki kumis. Jadi, perbedaan laki-laki itu adalah rambutnya pendek, ototnya besar, memiliki kumis. Terus perempuannya ada perbedaan dengan laki-laki atau tidak? Kalau perempuan itu perbedaannya kita lihat dari mana anak-anak? Kulitnya halus. Rani, Kulitnya halus. ya kulitnya halus, Rambutnya panjang. ya rambutnya panjang. Jadi yang membedakan laki-laki dan perempuan itu adalah kita lihat dari fisiknya, kita lihat dari bentuk tubuhnya. Yang lebih membedakan itu kita lihat dari rambutnya. Karena laki-laki itu rambutnya harus apa perempuan itu rambutnya harus panjang. Oleh karena itu anak-anak, sekarang kita melihat bagaimana dalam kitab suci itu menceritakan tentang manusia laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, untuk yang bertugas saya persilakan untuk membaca kitab suci. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah menciptakannya ia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Baik, terima kasih. Kita tepuk salut dulu untuk ini. Salut, 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 salut. Oke, baik. Tadi kita sudah mendengar bacaan kitab suci, toh? Ya. Kalau kita sudah dengar, Ibu mau tanya dulu. Apa yang diceritakan dalam kitab suci tadi? Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Ya, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Siapa lagi? Kelompok 2? Allah menciptakan Ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi baik. Di dalam kitab suci tadi, dia menceritakan atau dia berbicara tentang Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah dan diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Nah, jadi Allah itu menciptakan manusia dan laki-laki itu menurut gambar dan citra Allah, atau disebut dengan citra Allah. Citra Allah itu berarti gambar Allah. Jadi manusia itu diciptakan menurut Allah itu sendiri, tidak pernah membeda-bedakan. Kita ini entah itu laki-laki atau perempuan, kita itu sama di depan Tuhan. Itu kita itu
perempuan itu memiliki fisiknya yang berbeda dengan laki-laki. Oh, seperti yang tadi anak-anak sudah lihat pada gambar. Jadi kalau kita uji tadi, dia menjelaskan bahwa manusia sebagai citra. Jadi makna dari citra Allah itu sendiri adalah anak-anak, Allah menciptakan manusia itu unik. Unik itu berarti setiap kita itu Allah menciptakan kita itu beda-beda. Kita sesama pada Tuhan tidak mungkin ciptaannya sama, toh bentuknya sama, toh bentuk tubuhnya. Laki-laki pun seperti itu. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih. Jadi kita punya keunikannya masing-masing. Hanya saja kita itu adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Nah, yang berikut adalah laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang sama di hadapan Allah. Jadi tadi yang sudah katakan bahwa kita ini adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Untuk saling melengkapi satu sama lain. Kita misalnya melengkapi satu sama lain bukan berarti kita hanya orang yang suami istri saja yang mesti saling melengkapi. Tidak. Saling melengkapi itu entah di rumah, di sekolah kita saling melengkapi. Seperti di sekolah kita kerja bersama. Ketika ada teman yang tidak bisa menyapu, teman perempuan bisa membantu. Atau teman laki-laki, ada perempuan yang tidak bisa angkat kayu besar, laki-laki bisa bantu. Seperti itu toh anak-anak. Lalu yang berikut, laki-laki dan perempuan menciptakan kasih, kebijakan dan kebaikan Allah. Jadi kita ini harus menerima apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Entah kita itu bentuk tubuhnya seperti apapun, kita harus mensyukuri. Karena itu adalah Tuhan yang menciptakan. Siapa yang menciptakan kita? Coba anak-anak. Siapa? Tuhan yang menciptakan kita. Jadi hanya Tuhan yang bisa menciptakan manusia, toh. Jadi apa yang Dia sudah berikan, berarti kita harus apa? Mensyukuri. Ya, baik. Lalu citra Allah dalam diri manusia. Citra Allah berarti manusia itu memiliki akal budi dan istimewa. Kita namanya citra Allah dalam diri manusia, anak-anak. Berarti kita itu memiliki akal budi. Akal budi itu berarti kita bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Dan kita harus tahu mana yang tidak baik, mana yang baik. Contohnya, ketika kita melihat teman dia rambutnya keriting, kulitnya hitam, tapi kita tidak boleh mengejek. Kita tidak boleh mengejek. Kalau ketika kita mengejek dia, berarti kita mengejek Tuhan Allah itu sendiri. Tuhan kita itu unik, istimewa. Jadi apapun yang ada di kita punya diri, berarti itu kita harus bersyukur. Nah, lalu yang berikut, setiap manusia dipanggil untuk hidup dalam kasih, kebenaran dan keadilan. Jadi kita sebagai laki-laki dan perempuan, Tuhan ciptakan kita untuk hidup di dunia, untuk saling mengasihi, menyayangi, mencintai satu sama yang lain. Jadi kita hidup itu berbagi aja. Kita hidup saling menerima satu sama yang lain. Dia mau kita melegek kah? Dia mau rambutnya keriting kah? Kita harus terima bahwa itu adalah ciptaan Tuhan. Tidak boleh mengejek. Bisa? Bisa. Anak-anak bisa? Bisa. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, kita hidup ini harus saling apa? Membantu satu sama lain. Yang tadi itu sudah jelaskan bahwa kita sebagai sesama ciptaan Tuhan harus saling membantu.
Di sekolah ada teman yang tidak memiliki buku atau pulpen. Kalau memang ada teman yang punya lebih, berarti dia harus berikan. Seperti itu. Jadi kita hidup ini saling melengkapi. Karena setiap manusia itu memiliki kekurangannya masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi sampai di sini anak semua mengerti? Mengerti. Oke, baik. Kalau sudah mengerti, sekarang kita bentuk duduk dalam bentuk kelompok. Ibu memberikan KPD atau lembaga jawab dan kerja siswa. Setelah anak-anak kerja, lalu masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Bisa tak? Bisa. Jadi anak-anak masing-masing silakan mengerjakannya. Ibu akan memberikan 5 menit atau 2 menit. 2 menit dari sekarang. Lalu masing-masing ketua kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa tak anak-anak? Bisa. Bisa. Oke, semua sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Jadi untuk ketua kelompoknya waktu dan kesempatan saya berikan. Bacanya 1 menit saja. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yaitu kelompok 1. Apa makna dari citra Allah? Citra Allah artinya Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Bagaimana peran laki-laki dan perempuan saling melengkapi? Peran laki-laki mencari nafkah, peran perempuan mengurus rumah tangga dan mengasuh anak. Apa perbedaan laki-laki dan perempuan? Laki-laki memiliki otot yang kuat, dan rambut yang pendek. Perempuan memiliki kulit yang halus dan rambut yang panjang. Bagaimana cara menghargai teman sebagai sesama ciptaan Tuhan? Saling menghormati satu sama yang lain. Mengapa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? Untuk saling melengkapi. Oke, baik. Terima kasih. Kita tepuk salut untuk diri. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Untuk kelompok 2, waktu dan kesempatan saya berikan 1 menit dari sekarang. Saya akan membacakan hasil presentasi dari kelompok. Apa makna dari citra Allah? Citra Allah artinya Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Bagaimana peran laki-laki dan perempuan saling melengkapi? Peran laki-laki mencari nafkah, peran perempuan mengurus rumah tangga dan mengasuh anak. Apa perbedaan laki-laki dan perempuan? Laki-laki
Samudra. Mengapa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi? Oke, baik. Terima kasih Agista. Silakan duduk. Kita tepuk tangan untuk Agista. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1 dan 2 karena dengan semangatnya sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Baik. Dari kelompok 1 ada pertanyaan? Ada. Oke, baik. Kalau ada, untuk yang bertanya saya mempersilakan berdiri. Kami silakan. Pertanyaan dari kelompok 1 ditunjukkan kepada kelompok 2. Apa saja yang membedakan laki-laki dan perempuan? Ya, silakan Agista dari kelompok 2 menjawab Pertanyaan dari kelompok 1. Yang membedakan laki-laki dan perempuan adalah laki-laki rambut pendek dan perempuan rambut panjang. Oke, baik. Bisa terima kelompok 1? Bisa. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Apakah dari kelompok 2 ada pertanyaan? Ada. Kalau ada, silakan. Ya, Agista. Kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1. Tugas apa saja yang dilakukan seorang laki-laki? Kelompok 1, silakan. Mencari nafkah. Ya, bisa terima? Bisa. Oke, baik. Silakan duduk. Anak-anak masih semangat? Oke, baik. Kalau masih semangat, kita tepuk semangat. Semua berdiri. Tepuk semangat. Silakan duduk. Oke, jadi baik. Tadi anak-anak semua sudah mempresentasikan hasilnya. Jadi semua anak terima semua jawaban dari kelompok 1 dan 2. Terima. Kalau terima, terima kasih. Jadi dari semua pertanyaan itu kita berbicara tentang apa makna dari citra Allah. Citra Allah itu artinya bahwa Allah menciptakan manusia itu unik atau istimewa. Nah, jadi kita ini istimewa atau kita ini unik di depan mata Tuhan. Karena kita ini Allah menciptakan dengan berbagai macam bentuk tubuh, bentuk rambut, bentuk kaki, bentuk hidung. Semuanya Tuhan sudah ciptakan sesuai dengan dia punya gambar. Terus yang berikut berbicara tentang peran laki-laki. Kita peran laki-laki atau tugas laki-laki itu biasa melakukan sesuatu yang berat atau mengerjakan pekerjaan yang berat karena kita lihat dari fisiknya itu laki-laki itu memiliki fisik yang kuat, sedangkan perempuan itu memiliki apa? Badan yang kecil. Jadi perempuan itu dia punya tugasnya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ringan seperti di sekolah, menyapu di dalam sekolah, menyapu di dalam kelas. Kalau di rumah menyapu, mencuci dan memasak. Kalau laki-laki itu pekerjaannya yang berat. Lalu yang berikutnya adalah apa perbedaan laki-laki dan perempuan. Jadi yang tadi sudah ibu katakan dalam gambar bahwa kita sebagai laki-laki dan perempuan itu memiliki apa perbedaan. Kalau laki-laki itu bahwa kita lihat dari rambutnya pendek, perempuan itu rambutnya panjang. Tetapi setiap kita sesama perempuan pun kita memiliki perbedaan. Dari fisiknya ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang besar dan ada yang kurus. Dan laki-laki itu seperti itu. Memang ciri khas laki-laki itu rambutnya harus pendek.
perbedaan seperti ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus. Lalu yang berikut bagaimana cara kita harus menghargai teman? Yang tadi sudah ibu katakan adalah kita harus tidak boleh mengajak sesama teman. Kita tidak boleh bilang apa? Ini insaf itu rambutnya keriting. Itu artinya kita mengejek. Itu berarti kita itu tetap membina Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah menciptakan itu menurut gambar dan rupa Allah. Nah, mengapa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan anak-anak? Tadi ibu sudah jelaskan juga bahwa untuk saling melengkapi. Saling melengkapi bukan berarti hanya seorang laki-laki dan perempuan menjadi satu rumah tangga atau suami istri, tidak. Kita sesama anak sekolah juga bisa saling melengkapi. Dan seperti yang ibu sudah jelaskan, kita bisa kerja bersama, kita bisa belajar bersama. Artinya itu bahwa kita saling melengkapi karena manusia itu hidupnya saling membutuhkan. Berarti ini semua anak-anak sudah mengerti? Sudah. Baik, terima kasih. Jadi pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Bisa? Bisa. Anak-anak semangat? Masih? Sekarang kita akan menyanyikan sebuah lagu. Kita harus sikap baik. Di sini senang, sana senang, mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, mana-mana hatiku senang. Tangan dilembah-lembah, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilembah-lembah, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih, Bu. Jadi hari ini pelajaran kita cukup sampai di sini. Selanjutnya minggu depan kita akan lanjut kembali dengan materi laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Jadi setelah pulang anak-anak tolong siapkan diri untuk mengikuti pelajaran minggu depan. Bisa? Bisa. Oke. Jadi terima kasih untuk yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik, dengan senang. Ibu sangat senang hari ini. Sekarang pertanyaan, bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Semangat. Oke, terima kasih anak-anak yang semangatnya luar biasa. Baik, jadi cukup sampai di sini. Mari kita menutup pelajaran kita pada hari ini dengan doa penutup. Siap, gerak. Sikap berdoa, gerak. Teman-teman serta guru, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam Bapa di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami anak-anakmu, atukan kembali ke depan hadiratmu, karena begitu besar cinta dan kasih kepada kami semua, sehingga Engkau telah melindungi kami dari awal kami belajar hingga berakhir dengan keadaan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan istirahat, kiranya putuslah pelindungmu untuk melindungi kami dari awal kami istirahat hingga masuk kelas untuk pengobatan saat. Inilah doa-doa kami satukan kepadamu antara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima
kasih. Silakan kembali ke tempat.